sampai di video kedua ya. Kali ini kakak ajarkan kalian soal TPA yang hitung-hitungannya. Tapi sebelum lanjut, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan kalau kalian belum nonton video kita yang sebelumnya yang part 1 tentang analitik, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya. Oke? Nah, kita akan mulai mengerjakannya dalam 1, 2, 3. Oke, nah untuk soal yang pertama, di soal ini kita diketahui bahwa si Adi itu nilai matematikanya pertama, nilai matematikanya adalah 83. Yang kedua, nilai matematika Adi itu adalah 85. Berikutnya nilainya adalah 78. Berikutnya lagi nilainya adalah 84. Ini nilai ujian Adi matematika yang pertama, kedua, ketiga, sama yang keempat. Di sini Adi ingin dapat nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata yang Adi inginkan? Adi ingin dapat nilai rata-rata 83. Nah, oke. Nah di sekolah kalian akan diajarkan seperti ini. Ini untuk mencari rata-rata kita perlu menjumlahkannya. Nah nanti ada nilai rata-rata kelima karena dia ingin dapat 83. Ini nilainya berapa? Kan itu yang ditanya ya. Sekolah kita harus jumlahkan dulu ini semua. Nah, 83 ditambah dengan 85 ditambah dengan 78 ditambah dengan 84 ditambah dengan tanda tanya, nanti ini akan kita bagi dengan berapa? 5, karena frekuensinya atau nilainya itu ada 5. Nah lanjut akan sama dengan 83. Nah nanti kita akan jumlahkan di sini dulu, kita kaliin dulu. Oke, ini juga kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan nih 83 tambah 85 tambah 78 tambah 84, kira-kira menurut kalian cepat nggak caranya? Caranya akan benar-benar lama. Nah, di sini cara yang paling cepat adalah konsep dasarnya. Yang namanya rata-rata itu adalah hasil dari pembagian semua nilai. Nah, coba bayangkan jika semua nilainya menjadi 83, oke? Yang kedua juga 83. Yang ketiga 83, yang keempat 83, dan yang kelima 83, maka rata-ratanya pun pasti akan menjadi 83. Nah di sini yang perlu dilakukan sebenarnya bukan seperti ini lama. Kita hanya perlu memaksakan ini, tidak perlu ditambah apa-apa lagi, kita tambahnya 0. Di sini perlu kita kurangi 2, agar apa? Agar menjadi 83. Nah 78 kurangnya berapa supaya kurangi berapa lagi supaya jadi 83? Ini harus ditambahkan dengan 5. Nah 84 harus kita kurangi dengan 1. Setelah itu kalian jumlahin nih, 0 ditambah dengan min 2 itu hasilnya min 2. Terus min 2 ditambah dengan plus 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 3. Plus 3 ditambah dengan min 1 hasilnya adalah plus 2. Maka di sini tersisa plus 2. Nah, setelah dapat sisanya, jumlahkan dengan si rata-rata. 83 ditambah 82 itu hasilnya akan sama dengan 85. Oke. Nah, kalau kalian nggak percaya, silakan selesaikan persamaannya ini. Pasti kita akan menemukan jawaban yang sama. Jadi, untuk soal rata-rata kita bisa melakukan dengan cara memaksakan nilai yang ada pada sini untuk menjadi si rata-rata. Oke, nah pada soal yang kedua ini bentuknya lebih ribet lagi. Kalau tadi kan cuma ada 5 nilai. Nah kalau ini ada katanya, pertama ada 39 siswa. Oke, ada 39 siswa. Dan di ujian itu mereka nilai rata-ratanya adalah 74. Oke, nilai rata-ratanya katanya 74. Nah sekarang datang nih satu lagi, berarti ada plus 1 ya. Berarti sekarang itu terjadi yang namanya siswanya totalnya jadi 40 ya. 40. Nah, ketika ada 40 siswa, apa yang terjadi katanya? Yang terjadi adalah nilai rata-rata satu kelas, oke, rata-rata satu kelas itu berubah menjadi 73. Nah, pertanyaannya, orang yang nyelip belakangannya ini nih, si satu ini, kira-kira dia nilainya dapatnya berapa? Kalau kita gunakan konsep yang tadi, berarti ini kita boleh umpamakan. Artinya, ada 39 orang yang semua nilai mereka adalah 74 untuk orang kedua, 74 untuk orang ketiga, sampai seterusnya. Oke, ada 74. Ini tipe ya, 74. Oke, nah ada berapa? Ada 39 orang. Sekarang nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-ratanya adalah 73. Artinya tiap-tiap dari mereka ini akan mengalami pengurangan nilai berupa berapa? 1 ya.
Oke, artinya ini akan kita minus 1, ini akan minus 1, ini akan minus 1, sampai seterusnya kita minus 1. Yang ini juga minus 1. Berarti totalnya ada berapa minus 1? Gini aja, ini ada 39 orang. Oke, berarti total minusnya adalah min 39. Oke, setelah itu kita apain? Tadi kan kita jumlahin. Oke, kita jumlahin juga sama si rata-rata. 73 ditambah dengan minus 39. Itu berapa? Yuk, berapa? 73 ditambah minus 39. Ada yang tahu? Oke, ini jawabannya adalah 34. Parah ya? Berarti yang barusan ujian nih, yang satu orang, ternyata dia ujian cuma dapat nilai 34. Oke, nah untuk soal yang ketiga kita naikin levelnya. Oke, kita naikin levelnya, kita pakai angka desimal dan angkanya kurang bagus. Nah, oke, misalkan ya ada 25, ini soalnya nanti ada 25 orang di dalam kelas dan ini nilai rata-ratanya adalah 7,5. Oke, hampir mirip seperti yang tadi. Nah, terus naik lagi nih, tambah satu orang. Satu orang ini katanya berarti jadi 26 orang sekarang ya. Ini ada 25 sama dengan 26 orang sekarang. Nah, nilai rata-rata dari 26 siswa ini adalah 7,52. Oke, angkanya udah agak-agak aneh ya. Nah, di sini kakak akan naikkan level cara pengerjaannya. Kalau tadi kita akan mencari satu persatu. Kalau kali ini kita hanya akan memanfaatkan si perbedaan dari rata-rata yang diberikan. Oke. Pertama rata-ratanya adalah 7,5. Yang kedua adalah 7,52. Berarti ada selisih dari rata-rata pertama dan rata-rata kedua. Berapa rata-rata selisihnya? 0,02. Ini adalah selisih dari rata-ratanya. Berikutnya apa yang harus dilakukan? Kita kalikan dengan 26. Jadi kita kalikan dengan jumlah orang penambahannya. Oke, 0,02 dikali dengan 26. Ayo, berapa nilainya? Nah, 0,02 kali dengan 26 itu gini aja gampangnya. Hilang dulu, anggap sementara hilang nolnya. Berarti 2 dikali dengan 26. Berapa? 52. Nolnya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Tambahin 0,52. Oke, kalian paham? Nah, sekarang kita udah dapat nih 0,52. Harus diapain? Tinggal ditambahkan ke rata-rata yang di atas. Oke, berarti 7,5 ditambah dengan 0,52. Hasilnya adalah 8,02. Ini adalah cara level kedua atau yang paling cepat. Jadi hanya memanfaatkan selisih dari si rata-rata dikalikan dengan frekuensi yang baru. Kalau nilainya naik nih, rata-ratanya kan naik, kita jumlahkan. Kalau rata-ratanya ternyata turun, kita kurangi. Oke, paham? Oke, nah soal berikutnya di sini diketahui katanya ada 0,707 dikali sama X itu hasilnya adalah 6,363. Berikutnya ada Y yang sama dengan 373,80 atau 0,8 boleh lah dibagi sama 42. Pertanyaannya, apakah hubungan antara X dan Y? Nah, dia apakah sama besar, sama kecil, atau sama aja nilainya, atau lebih kecil, lebih besar, atau mungkin tidak diketahui. Nah, di sini yang paling gampang, yang paling terlihat mudah itu adalah ini. Lihat angkanya. 0707, 6363. Kalau misalkan di sini kali, berarti ini sama aja kayak bagi kan? Artinya kan 6,363 dibagi dengan 0,707 itu hasilnya berapa? 7 kali berapa yang hasilnya 63? Kan angkanya 0707, 63, 63. 7 kali berapa? 7 dikali dengan 9. Itu adalah 63. Maka di sini nilai X sama dengan 9. Ini kita udah tahu nih, X sama dengan 9. Nah, berikut untuk yang Y. Yang Y ini angkanya benar-benar nggak bagus. Kenapa benar-benar nggak bagus? Pakai koma. Terus dibaginya sama angka genap. Kalau kalian mau kerjakan, monggo dikerjakan, boleh dikerjakan. Tapi di sini kita tidak membutuhkan nilainya. Kita hanya perlu apa? Mana yang lebih besar, X atau Y, atau mana yang lebih kecil, X atau Y. Maka cara paling rasional adalah ini kan sama kayak gini nih. Ya, kalau kita jabarkan ke bawah, itu kan Y sama dengan 373,80 dibagi dengan 42. Nanti akan ada terjadi perkalian kan di sini. Kalau Y dikali dengan 42, berarti hasilnya akan sama dengan ini. Nah, maka dari itu kita hanya akan memanfaatkan nilai 9 atau nilai si X. Pinjam nilai si X. Umpamakan jika Y sama dengan X. Jadi kita umpamain dulu ya. Y itu sama dengan
X. Berarti akan ada terjadi perkalian antara 42 dikali sama 9. Berapa yuk perkaliannya? Biar cepet nih, 40 dikali 9 berapa? 360 dikali 2 kali 9 18. 360 ditambah dengan 18 berarti 378. Oke, lihat. Sekarang kalau misalkan kita ambil umpama X itu sama dengan 9, oke, berarti Y itu sama dengan 9 juga, ternyata dapatnya 378. Sementara target kita jadi berapa? 3,8. Kekecilan atau kebesaran nih kalau 9-nya itu kalau Y-nya sama dengan 9? Kebesaran kan? Artinya yang kita butuhkan adalah si Y itu nilainya harus di bawah 9. Ya enggak? Maka supaya dia cocok nih 3,73, maka jawaban yang benar antara hubungan X dan Y kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 9 kan hasilnya kebesaran. Oke, berarti kita butuh X itu lebih kecil daripada Y itu lebih kecil daripada 9. Maka hubungan antara X dan Y itu langsung bisa ketebak. Apa hubungannya? Bahwa X lebih besar daripada Y atau Y lebih kecil daripada X. Oke? Oke, nah untuk soal berikutnya katanya si Yusuf, oke, ada cowok nih namanya cowok ganteng namanya Yusuf. Yusuf itu hari ini ulang tahun, oke, berarti siapapun yang ulang tahun hari ini itu namanya Yusuf. Oke, Yusuf terima uang sejumlah apa? Sejumlah X. Kita nggak tahu dia terimanya berapa. Nah, seperempat katanya, seperempat dari uangnya digunakan untuk membeli apa? Membeli buku. Oke, ini dia pakai buat beli buku. Jadi seperempat dari si X ini digunakan untuk membeli buku. Nah, sepertiga dari sisanya itu digunakan untuk membeli apa? Majalah. Oke, majalah. Nah, sekarang sisa uangnya si Yusuf itu adalah 50.000. Oke, sisa uangnya Yusuf berapa? 50.000. Pertanyaannya, berapa sih uang Yusuf mula-mula? Nah, kalau di sekolah kita harus susun dulu nih semua variabel yang ada. Akan seperti ini mengerjakannya di sekolah. Pertama, si Yusuf terima uang sejumlah X. Kemudian dikurang dengan seperempatnya digunakan untuk membeli buku. Berarti akan ada seperempat dari X atau X per 4 ya. Seperempat dari X digunakan untuk membeli buku. Terus dikurang dengan sepertiga dari sisanya. Nah, ini tricky ya. Kalian akan dijebak di sini. Sisanya, tapi yang dipakai itu hanya sepertiga dari sisanya. Kalau seperempatnya udah kepake, berarti sisanya berapa? 3/4. Oke, paham ya? Kan seperempatnya udah kepake. Sisanya berapa? 3/4. Berarti di sini ada 3x per 4, tapi yang dipakai ternyata hanya sepertiganya. Berarti dikali dulu nih, dikali dulu sama sepertiga. Sama dengan sisa uangnya sekarang berapa? Ini pakai beli buku, ini pakai beli majalah. Sisanya adalah 50.000. Oke? Nah, monggo silakan kalau kalian mau kalikan seperti ini. Ini boleh. Cara matematikanya seperti itu. Tapi kalau mau yang lebih simpel lagi, soal-soal yang menggunakan sebagian, setengah, seperempat atau seperlima, umpamakan itu sebagai sebuah kotak. Oke, ini kita anggap sebuah kotak. Pertama dia bilang seperti ini. Seperempat digunakan untuk membeli buku. Ini anggap X ya, ini utuh X. Seperempat digunakan untuk membeli buku. Kalau dia ada utuh, terus di sini pakai seperempat, berarti pertama yang harus kita lakukan ini bagi jadi 4 bagian. Oke, seperempatnya dipakai beli buku. Berarti yang ini nih, yang kotak 4 pertama dipakai untuk beli buku. Sekarang sisa kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Nah, berikut katanya sepertiga dari sisanya. Sisanya ada 3. Sepertiga dari 3 berapa? Sepertiga dari 3 itu tetap satu kotak lagi. Berarti satu kotak lagi ini dipakai untuk membeli apa? Ini beli majalah. Jadi ini buat buku, ini buat majalah. Terus uangnya dipakai lagi nggak? Enggak. Berapa sisa uangnya? Sisanya adalah 50.000. 50.000 ini mewakili berapa kotak? Mewakili 2 kotak, karena 2 kotak ini nggak kepake. Kalau 2 kotak itu 50.000, berarti 2 kotak di atas berapa? Sama, ini juga 50.000. Berarti uang Yusufnya mula-mula berapa? Uang Yusuf mula-mula adalah 100.000. Silakan kalau mau pakai cara yang pertama boleh. Kalau kalian mau bersusah-susah dia. Tarik ses, semongko. Subscribe ya lo? Subscribe ya lo? Subscribe.